Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal terkait bagaimana nanti proses perkuliahan kita selama 1 semester ke depan akan berjalan. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama, pada perkuliahan ini kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi, dan mungkin mengeksplor bareng ya terkait topik yaitu tentang pengantar ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama mencoba mengenal apa sih itu ekonomi secara umum. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya basic pendidikan yang mungkin tidak banyak bersinggungan dengan ekonomi sebelumnya, jadi jangan khawatir, ini akan menjadi bridging, akan menjadi jembatan yang mengantarkan teman-teman untuk bisa masuk ke kajian-kajian ekonomi yang lebih advance lagi. Sehingga pada 1 semester ke depan kita akan bersama berdiskusi tentang pengantar ekonomi. Ini sedikit informasi terkait mata kuliah kita. Nah, nama mata kuliah adalah pengantar ekonomi. Bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Jadi ini cukup secara bobot cukup lumayan besar ya SKS kita. Kalau dalam sesi full offline sebelum COVID atau bahkan mungkin sebelumnya, biasanya perkuliahan akan kita tempuh dalam 50 kali 3 atau sekitar 2 jam setengah selama satu sesi perkuliahan. Dan satu sesi perkuliahan itu biasanya kita isi dengan presentasi, kita isi dengan diskusi, dan seterusnya. Nah, dengan adanya blended learning yang kita lakukan saat ini, maka sangat tidak efisien kalau misalkan selama 2 jam setengah kita harus full live conference ya, atau full kombinasi, ada yang online, ada yang offline di kelas, mendengarkan pemaparan dari saya atau mungkin pemaparan dari teman-teman yang presentasi, berdiskusi selama 2 jam setengah dengan model conference seperti itu sangat sangat tidak efektif dan tidak efisien juga. Nah, sehingga ada modifikasi dan ada variasi ya dalam proses perkuliahannya, sehingga kita kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung. Jadi contohnya, jadi kalau kita conference langsung live menggunakan Zoom atau menggunakan Microsoft Teams atau menggunakan Blue Buttons, itu kan sifatnya sinkron. Jadi kegiatan antara si dosen dan mahasiswa itu melakukan kegiatan yang sama di waktu yang sama. Nah, tapi juga bisa dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya asinkron. Jadi contohnya seperti yang kita lakukan saat ini, misalkan saya menyampaikan materi dalam bentuk video learning, kemudian teman-teman bisa menyaksikan video learning tersebut tanpa harus terpatok dengan waktu tertentu. Jadi teman-teman bisa akses nanti mungkin jam 12 siang atau besok. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian juga di dalam bentuk misalkan penugasan-penugasan seperti ada tugas diskusi dengan kelompoknya yang itu nanti harus disampaikan hasilnya di my class. Nah, itu kan sifatnya tidak sinkron atau tidak dilaksanakan secara bersamaan.
Nah, kombinasi antara kedua metode ini dengan beragam bentuk materi dan juga kegiatannya yang diharapkan jauh akan lebih memaksimalkan capaian pembelajaran uh, selama proses perkuliahan dibanding hanya dengan metode live secara langsung baik online maupun offline. Nah, kemudian untuk capaian kompetensi dari mata kuliah ini sebagaimana tadi di awal sudah disinggung, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan teoritik maupun aplikatif mengenai masalah-masalah dasar ekonomi. Di antaranya seperti mekanisme pasar, ruang lingkup mikro, ruang lingkup makroekonomi. Dan selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan konsep dasar ilmu ekonomi dengan bidang atau dengan sudut pandang ekonomi syariah. Jadi pada perkuliahan pengantar ekonomi ini kita akan melihat mungkin secara menggunakan helikopter view ya, akan melihat secara lebih luas. Kita tidak akan masuk terlalu dalam kajian-kajian tertentu karena nanti pendalamannya itu akan teman-teman tempuh di dalam mata kuliah yang memang spesifik. Seperti di sini disinggung ada mikroekonomi. Nah, mikroekonomi dalam pengantar ekonomi ini kita hanya sebatas uh, melihat mungkin melihat secara umum bagaimana mikroekonomi. Tapi kalau bagaimana dalamnya, bagaimana teknis detailnya itu nanti akan dipelajari di dalam mata kuliah mikroekonomi. Begitu juga dengan makro, begitu juga dengan moneter, itu nanti akan ada mata kuliahnya tersendiri. Jadi harapannya pengantar ekonomi ini memberikan teman-teman landasan dasar, memberikan teman-teman basic secara umum sehingga akan lebih gampang ketika masuk di mata kuliah berikutnya. Dan jangan lupa karena prodi kita adalah prodi ekonomi syariah, jadi ketika kita mempelajari ilmu ekonomi secara umum, maka tetap kita harus mempunyai kacamata sudut pandang ekonomi syariah. Nah, sehingga dalam perkuliahan ini juga akan teman-teman akan dikenalkan dengan bagaimana sih kita memandang ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu saya rasa itu ya terkait informasi mata kuliahnya. Kita lanjut ke studi kasus terkait pengantar ekonomi. Nah, biasanya dalam proses perkuliahan kita akan kaitkan teori-teori. Jadi teori-teori yang ada di buku itu akan kurang berkembang, akan kurang real kalau tidak kita kaitkan dengan data-data perekonomian atau kita kaitkan dengan isu-isu ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Sehingga ketika itu dikaitkan, teori-teori tadi akan menjadi lebih nyata, kemudian akan menjadi lebih gampang untuk dipahami. Contohnya seperti ini ya. Kita ada sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Pandemi COVID ini ternyata tidak hanya sebatas masalah kesehatan, tapi juga terjadi tarik ulur antara kesehatan dan perekonomian karena sangat berdampak terhadap perekonomian. Teman-teman kalau buka data mungkin gampang sekali mencari datanya. Silahkan buka di media-media atau dari lembaga-lembaga resmi data-data terkait perekonomian kita. Kita akan melihat ternyata dampak dari adanya pembatasan mobilitas, adanya social distancing, adanya lockdown, PPKM itu sangat berdampak sekali terhadap perekonomian. Nah, kok bisa berdampak? Nah, atau mungkin muncul pertanyaan lagi, selain kenapa ya kok bisa berdampak sesignifikan itu terhadap perekonomian? Atau gimana ya caranya supaya kita bisa ekonominya tetap
terkendali, tapi di lain sisi juga kesehatan tetap menjadi prioritas. Nah, itu kan tarik ulur, nah, yang dan itu yang terjadi di pemerintah saat ini. Pemerintah juga melakukan tarik ulur, mana nih yang harus diprioritaskan. Sometimes akan memprioritaskan ekonomi, sometimes akan memprioritaskan apa namanya, akan memprioritaskan kesehatan. Nah, ini terjadi yang namanya tarik ulur. Nah, silakan eh, untuk percobaan ya, silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman terkait perekonomian kita di dalam forum diskusi setelah sesi video learning ini. Nah, kemudian eh, terkait capaian pembelajaran pengantar ekonomi, eh, bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, mata kuliah ini kita bagi menjadi 3 part, yaitu part yang pertama adalah introduction, pengenalan terkait ekonomi. Kemudian nanti kita akan masuk ke mengenal mikroekonomi, kemudian mengenal makroekonomi. Nah, 3 topik besar tadi itu akan kita split menjadi beberapa subtopik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada part introduction, kemudian ada part 2 terkait apa ini supply demand, kemudian ada market structure, kemudian part 4, part 5 dan seterusnya. Nah, dan materi-materi ini juga akan kita bahas tidak hanya sebatas dengan mendengarkan pemaparan dari saya selaku dosen, tapi kita akan gunakan juga model presentasi kelompok. Jadi teman-teman nanti akan kita bagi kelompok menjadi beberapa kelompok, dan kelompok tersebut bertugas untuk memaparkan topik-topik sesuai dengan yang didapat oleh kelompoknya, dibuat makalah, kemudian dipaparkan topiknya, eh, dipresentasikan seperti itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan proses diskusi untuk mendalami teori-teori tersebut. Nanti detail dari ini bisa dirujuk dalam silabus ya, yang juga bisa teman-teman download melalui MyClass. Oke, dan ini learning model kita, model perkuliahan kita. Tadi juga sudah kita singgung ya. Yang pertama adalah kita menggunakan, kalau untuk pendekatannya, yaitu ada 2 pendekatan, asinkron dan sinkron. Jadi asinkron itu yang dimaksud adalah sistem perkuliahan yang tidak dilaksanakan secara langsung. Jadi misalkan penugasan-penugasan, studi kasus, atau mungkin teman-teman menyaksikan video learning dari dosen, yang mana video learning tersebut bisa teman-teman ulang-ulang terus, bisa teman-teman dalami seperti itu. Kemudian juga dikombinasikan dengan model perkuliahan yang mainstream, yaitu perkuliahan sinkron. Jadi sinkron ini adalah perkuliahan live. Jadi nanti sometimes ada live yang dikombinasikan antara online dan offline. Nah, jadi teman-teman yang ada di Jogja yang berkenan hadir itu bisa hadir langsung di kelas pada sesi offline, atau di saat yang sama juga teman-teman yang tidak bisa hadir bisa ikut join dalam kegiatan dalam sesi conference tersebut melalui online. Itu yang dinamakan dengan sinkronus. Nah, kemudian untuk part-part perkuliahannya, yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan student centered learning. Jadi mahasiswa yang menjadi center dari proses perkuliahan ini. Jadi bukan dosen, peran dosen mungkin hanya sebagai fasilitator dalam perkuliahan ini. Jadi kalau diibaratkan, dosen itu hanya mengajak teman-teman ke satu telaga. Nah, teman-teman
mau minum seberapa banyak atau bahkan nggak ngambil apapun dari telaga tersebut, itu semuanya menjadi keputusan teman-teman. Sehingga ini menjadi seberapa, kalau peran kalian besar maka kalian akan mendapatkan besar, tapi kalau kalian tidak berperan atau perannya kecil maka juga akan mendapatkan sedikit dari proses perkuliahan. Bentuk-bentuknya diantaranya adalah ada paper presentation oleh kelompok diskusi, kemudian nanti ada case study, ada studi kasus terkait keadaan-keadaan terkini. Sifatnya nanti ada yang sifatnya adalah kelompok, ada juga yang sifatnya individu. Kemudian sometimes kita akan mereview artikel-artikel dan juga video terkait perekonomian. Kemudian untuk evaluasinya nanti akan digunakan dalam bentuk kuis, baik kuis yang mungkin sometimes ringan-ringan multiple choice, ada juga kuis yang sifatnya mungkin short essay seperti itu ya. Teman-teman diminta memberikan analisa, teman-teman diminta memberikan statement pendapat terhadap satu fenomena ekonomi. Kemudian di akhir adalah final paper. Final paper itu adalah paper grup diskusi tadi yang nanti akan disempurnakan atau mungkin akan dikaitkan dengan keadaan-keadaan ekonomi terkini, ditambahkan dengan data-data terkini sehingga menjadi satu paper yang tidak hanya sebatas teori tapi harapannya mungkin mampu memberikan solusi terhadap suatu fenomena ekonomi. Nah, itu untuk learning model proses perkuliahan kita. Untuk reference-nya juga ada beberapa referensi, ada referensi utama dan referensi tambahan. Sebenarnya tidak ada masalah, terlalu banyak masalah ya dengan dengan buku pengantar ekonomi, karena teman-teman kalau sudah cukup banyak pilihannya dan buku-buku tersebut mayoritas topik yang dikaji juga topik yang sama sehingga tidak terlalu dibatasi. Tapi ada beberapa pendekatan kalau dikaitkan dengan ekonomi Islam. Nah, itu ada beberapa buku yang bisa menjadi suplemen tambahan. Nah, di sini silakan bisa dilihat beberapa buku yang sudah saya list dan ada beberapa buku yang sifatnya di sini e-book yang bisa di-download langsung di MyClass. Jadi teman-teman bisa unduh di MyClass. Kemudian selain menggunakan referensi berupa buku supaya teori-teori yang kita kaji itu menjadi teori yang lebih real, lebih up to date, sesuai dengan keadaan terkini, maka kami harapkan teman-teman juga sudah mulai peka dengan data-data perekonomian. Minimal sudah tahu tempat melihatnya di mana. Jadi silakan bisa akses beberapa sumber data berikut. Ada dari BPS, ada dari World Bank, ada dari Bank Indonesia, ada dari OJK, atau mungkin ada juga dari website-website media yang memang spesifik tentang ekonomi seperti Kontan, Infobank, atau sekarang ada CNBC, kemudian ada juga Bloomberg dan lain sebagainya. Sehingga kombinasi antara buku dengan data itu akan menjadikan perkuliahan kita menjadi lebih nyata seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal saya, di sini bisa dilihat untuk nomor HP-nya juga. Saya rasa semuanya sudah memiliki. Kita untuk komunikasi diharapkan semuanya melalui grup ya supaya tidak kelewat kalau tidak melalui grup. Kemudian bidang keilmuan saya lebih fokus ke moneter dan keuangan. Baik, itu saja untuk sesi pengenalan perkuliahan. Silakan diikuti beberapa kegiatan dalam sesi pengenalan perkuliahan
berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.